mendirikan sholat untuk mengingatku. Pakai akim. Supaya kita tahu bahwa mendirikan sholat dengan sholat itu beda. Orang banyak sholat, tapi orang yang mendirikan sholat sedikit. Musallin, orang yang sholat banyak, tapi al-muqimina bi sholatihim, yang benar-benar mendirikan sholatnya itu sedikit. Coba aja tes. Orang baca mulai dari awal sampai akhir, benar bacaannya Fatihah saja, nggak usah banyak-banyak, Fatihah saja. Ini sedikit loh. Al-muqimina bi sholatihim, yang benar-benar mendirikan. Kalau sudah pakai muqimin, iqamati sholat, mendirikan sholat, syarat-syarat, rukun-rukun harus dikerjakan. Termasuk Fatihah ada syaratnya, rukuk ada syaratnya, sujud ada syaratnya. Kalau Fatihah saja syarat-syaratnya, salah satunya bacaannya, tasdidnya harus benar semua. Berarti selama ini kalau kita sholat buru-buru, sudah pasti tasdidnya nggak dibaca. Orang bacanya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana tasdidnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini, masih bisa sama-sama melaksanakan sholat wajib Isya berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua, Allah lindungi keluarga kita semua, Allah beri kemudahan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Warawa Khalaf bin Khalifah an lais rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang dirahmati. Wa innama yadfa'ullah anhum al-bala, dan semestinya Allah menolak balak dari umatku karena bi ikhlasihim. Yang pertama karena ikhlasnya umatku, wa du'aihim, dan doanya mereka, wa sholatihim, dan sholatnya umatku, wa du'afaihim, dan orang-orang lemah dari umatku. Masya Allah. Ini yang nolak balak ini ada satu, ikhlas doa kita semua umat Islam, sholat kita, dan orang-orang lemah di antara kita, orang fakir miskin. Banyak satu kampung kok ada orang du'afa, orang fakirnya mau mendoakan orang yang mampu, pasti kampung itu akan makmur. Satu lagi, ulamanya mau mengajarkan ilmu. Dua, pemimpinnya adil. Wis lengkap. Orang kayanya mau berbagi, orang miskinnya mau mendoakan. Lengkap ini. Ummati ummatun marhumah.
Wa inna ma yadfa'ullah anhum al-bala bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Salat kita selama masih kita laksanakan, ya. Kemarin ada juga disampaikan salat 5 waktu ini kalau misalnya dilakukan oleh umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah. Salat yang kita laksanakan salat 5 waktu. Seumpama kaum-kaum terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud dan kaumnya Lot itu kok mereka melakukan salat 5 waktu, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya salat 5 waktu. Setelah kita bahas tentang keutamaan sholat 5 waktu, sudah 2 pertemuan kita bahas itu. Sekarang kita masuk kepada sholatnya itu sendiri. Di sini kita mulai dengan yang mana ini? Takbir, niat sudah pernah dibaca. Takbir sudah pernah juga ya. Syarat-syarat takbiratul ihram kemarin ada 16. Setelah itu syarat-syarat baca Fatihah. Syarat-syarat membaca Fatihah. Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Fatihah kalau tidak benar bacaannya, maka sholatnya juga kurang pas. Makanya kita sholat bukan cuman pandai baca Fatihah tok, tapi harus tahu syarat-syaratnya. Ilmu fikihnya. Syurutul Fatihati asyaratun. Ini yang dibahas adalah rukun-rukun sholat saja. Yang ada 13. Seperti niat, seperti berdiri, kemudian takbiratul ihram, baca Fatihah dan lain-lain yang ada 13. Ini dibahas semua. Kesempurnaan rukun-rukun itu dibahas semua. Yang sunah-sunah belum dibahas, ini baru yang wajib-wajib saja. Kalau ini kita laksanakan dengan benar, syarat-syaratnya kita pahami, kita amalkan, insya Allah salat kita sudah mendekati bagus. Syurutul Fatihati ada asyaratun. Syarat Fatihah ada 10. Yang pertama tertib. Urut baca Fatihah itu tertib, urut. Syarat itu berarti sesuatu yang ada di luar daripada perkara tersebut, tapi menentukan sahnya perkara tersebut. Ya, itu syarat. Dia harus dikerjakan, tapi tidak di dalamnya. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu ada di dalamnya. Kalau sholat rukunnya apa? Yang memang bagian-bagian dari sholat itu ya rukun itu. Tapi kalau ini syarat-syarat. Sebelum kita masuk ke Fatihah harus mengetahui syarat-syaratnya baca Fatihah apa, tahu apa enggak. Kamu mau jadi tentara, kamu tahu enggak syarat-syaratnya? Kalau kamu enggak tahu syarat-syaratnya, mana bisa kamu daftar? Syaratnya saja tidak tahu, harus memenuhi syarat. Kamu mau baca Fatihah, sudah tahu belum syarat-syaratnya? Kalau belum, belajar dulu. Apa saja? Yang pertama harus tertib, bacanya urut, enggak boleh dibolak-balik. Ayat 1, ayat 5, ayat 7 enggak boleh dibolak-balik, harus urut. Sebenarnya udah tahu nih Ustaz. Yang kedua mualah, tidak dikelang dengan waktu yang lama antara ayat dan ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dia ngelamun. Makan dulu pula. Salat kok makan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin, berhenti lama, ngelamun meneh. Tidak boleh. Harus terus menerus, tidak dikelang dengan waktu yang lama. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Baca Fatihah setiap hurufnya harus pas. Ini yang sulit. Kadang kita baca Al-Fatihah tiap hari, tapi nggak mau belajar kayak mana baca yang benar. Yang suaranya bagus, cari siapa yang bacaannya pas, belajar, menghadap. Sama-sama belajar. Saya ngaji fikih, saya tanya, di sini sudah pernah belajar Fatihah? Belum. Saya tanya begitu. Datangkan ustadz yang hafiz, yang bacaannya bagus, yang pas bacaan makhrajnya, minta diajari. Nah, siap maghrib atau sebelum maghrib suruh ngajari di masjid, kita belajar. Tidak masalah, kita sudah tua-tua belajar Al-Quran lagi. Belajar itu sampai meninggal kok. Dan jangan malu, ya. Gak usah malu, meskipun sudah tua masih aba'a, Iqra 1. Tidak masalah. Kalau kita serius, insya Allah bisa, cepat bisa. Saya pernah ngajari orang sudah 54 tahun, 54 tahun, PNS. Dia belajar motivasinya karena anaknya mau menikah. Jadi dia semangat belajar. Kok tiba-tiba mau belajar, kenapa? Adalah, Ustaz, ya wis lah, pokoknya aku niatku ngajar, belajar. Itu bacaannya sudah bisa, huruf-hurufnya, cuman masih ya kayak anak baru bisa gitulah, masih putus-putus, ulang lagi. Ngajari orang yang sudah, ya, anak-anak yang sudah 50-an tahun itu lebih sulit daripada anak-anak yang masih 5 tahun. Anak-anak yang masih 5 tahun itu diajari sekali 2 kali dia nyangkut. Anak-anak yang 54 tahun ini kalau diajari pandai hari ini, besok sudah lupa lagi. Kecuali memang dia nggak ada kegiatan selain ngaji itu, entah. Mungkin memori udah penuh, jadi sulit. Besok ulang baca lagi kayak gitu lagi. Kayak 2 bulan itu nggak ada peningkatan. Memang harus sabar. Makanya kita selama kita ini masih ada kemauan, teruslah belajar. Kita kesulitan kayak manapun, kalau masih belajar, mati pun kita ditulis sebagai penuntut ilmu. Ya, mati dalam proses belajar itu kita mati ditulis penuntut ilmu. Lah itu syahid loh, termasuk mati syahid. Dan jangan bosan meskipun kita berat karena sudah uzur, sudah 50 ke atas. Karena beratnya kita ini justru pahalanya besar. Perasaan kita berat belajar Islam itu adalah pahala yang sangat besar. Al-ajru bi qadri ta'ab. Ya Allah, nanti kalau ditanya kenapa kamu enggak pandai-pandai? Aku sudah berusaha ya Allah. Setiap hari aku sudah belajar Al-Quran. Setiap hari aku sudah belajar Islam. Fikih sholat sudah aku pelajari juga malam Rabu. Nah, kita tidak dosa lagi. Kita sudah berusaha belajar. Siapa yang dosa? Belum pandai tapi tidak mau belajar. Belum pandai tapi tidak mau belajar. Orang sudah pandai enggak belajar, ini saja jelek. Apalagi belum pandai tidak mau. Orang masih dikatakan alim selama dia masih mau belajar ilmu yang pernah dipelajarinya. Orang masih dikatakan al-alim kalau dia masih mau belajar ilmu, mengulang pelajaran yang pernah dipelajari. Tapi kalau sudah tidak mau belajar lagi,
ketika itulah dia menjadi orang bodoh. Jangan pernah kita berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Syekhuna Maimun Zubair itu sampai 90 tahun lebih. Setiap bulan Ramadan masih baca kitab. Di setiap bulan Ramadan semua pondok-pondok pesantren itu mengadakan khataman satu kitab, kadang 2 kitab, dibaca dari awal sampai akhir. Jadi di pondok di sarang di sana itu kalau sudah bulan Ramadan memang santri diliburkan, tapi pondok tetap penuh. Kenapa? Santrinya ganti, yang santri kampung-kampung berdatangan nginep pengen ikut belajar di bulan Ramadan. Gitu. Santrinya sudah nggak muda-muda lagi, ganti santri yang tua-tua, udah bapak-bapak, ditinggalkan pekerjaan di kampungnya itu selama 15 hari karena Ramadanan itu biasanya ngajinya 15 hari, 17 hari. Kalau di tempatnya Mbah Mun biasanya 17 hari. 17 Ramadan itu sudah khataman. Salah satunya buku ini saya khataman sama Mbah Maimun itu 17 hari. Dulu kitab ini sama satu lagi kitab apa? Udah lama. Satu lagi kitab Qasasul Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi setiap bulan Ramadan itu ngaji. Pondok sana ngaji kitab apa? Kitab tafsir. Pondok sana lagi. Jadi di sarang itu lingkungannya pondok semua. Setiap pondok menghatamkan kitab. Makanya orang dari penjuru manapun datang untuk ngaji di pondok sarang itu. Jadi meskipun diliburkan, pondok tetap ramai. Orang tua-tua gitu yang datang. Mereka orang tua masih bawa buku. Di ngaji itu bawa catatan, bawa buku. Beli buku, kadang sudah nggak nampak matanya, baru mereka yang dengeri. Wah Maimun, Masya Allah, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, siap taraweh ngaji, sahur bangun, siap sahur nggak tidur lagi, malam ngaji sampai jam 12 malam, sore beliau istirahat, nanti jam 3 bangun, siang nggak tidur lagi, paling tidur sebentar, tidur cuma 3 jam, itu pun entah tidur entah enggak. Usia beliau hari itu sudah 90-an, masih kuat. Tidur malam cuma sebentar. Aku tidur malam 3 jam, siang oyong rasanya. Masya Allah. Saya ngaji itu sampai ngaji kitab ini sama Mbak Maimun, siap taraweh di sana kan 23 rakaat, rata-rata di pondok 23 rakaat. Siap taraweh ngaji sampai jam 11 lebih. Udahlah, aku kan agak jauh, sudah nggak nampak lah, orang agak jauh, sudah kehalangan tembok. Udahlah, golek-golek tidur, capek punggung ini. Bangun kadang siang sampai ngaji sampai kecapean beliau sampai. Kami diem semua, nggak ada yang berani banguni. Siapa yang berani banguni? Mbah Mun ngaji sampai kecapean, saking kurang tidur. Masya Allah. Ya ada berhenti ngaji sampai mati. Ngaji itu sampai semoga saya istiqomah bisa ngaji terus sama orang-orang yang soleh, orang-orang di masjid, ngaji terus sama santri sampai nanti mati. Bisa nih saya niati, ya Allah, saya pengen ngaji sampai mati, tak niati. Di rumah saya bikin pondok itu supaya saya bisa ngaji, istiqomah ngaji, begitu niatnya. Ngaji kitab. Yang ke berapa? Keempat. Wa mura'atu tasdidi
tasdidatiha, dan menjaga tasdid-tasdidnya Al-Fatihah. Baca Fatihah itu bukan sekedar baca, tasdidnya harus benar-benar dibaca. Jangan sampai ada yang hilang satu pun. Pernah ngitung tasdidnya Fatihah berapa? Kita sholat selama ini baca Fatihah enggak? Pernah ngitung enggak berapa tasdid-tasdidnya Al-Fatihah? Hitung sekali-sekali. Jadi kita baca itu pas. Jadi siap baca Fatihah tadi itu, tasdidnya udah berapa ya? Kurang apa pas ya? Gitu. Kalau ulama dihitung tasdidnya, di sini dihitung. Berapa? Tasdidnya Al-Fatihah itu ada 14. Ada berapa? 14. Nanti dihitung lagi kalau nggak percaya. Mulai bismillah sampai waladdallin. Dihitung. Tasdidnya ada 14. Kalau baca jangan satu pun ada yang terlewatkan itu tasdid. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Bacanya harus benar. Kalau nggak benar, sholatnya kurang. Kayak kita ruku itu kalau nggak pas, berarti kita kurang menjalankan ruku. Kita sujud harus pas syarat-syaratnya, karena itu termasuk rukun. Sujud kan rukun, ruku kan rukun juga, Al-Fatihah rukun. Semua yang rukun harus kita laksanakan dengan benar. Kalau enggak, sholat kita enggak sempurna. Makanya kemarin ada yang dikatakan sholat ada yang cuma dapat 1/3, 1/4, 1/5. Tergantung kita tahu enggak ilmunya. Asal baca Fatihah saja, ya jangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi makmum, mentang-mentang jadi makmum, bacaan enggak kedengeran, baca Fatihahnya asal-asalan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kira-kira tasdidnya kena apa enggak? Hilang semua tasdidnya kan. Padahal tasdid dalam Fatihah itu juga harus dibaca dengan benar. Ternyata kalau kita praktekkan, orang sholat baca Fatihah itu lumayan lama. Gak bisa baca Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah pasti hilang tasdidnya. Dalam bismillah ada berapa itu tasdid? Bismillahirrahmanirrahim. Millah, lafaz Allah tasdid. Ar-Rahmanirrahim, ra-nya lagi. Ya kan? Ar-Rahmanirrahim. Wis telu. Alhamdulillah, lillah, lamnya tasdid. Rabbil, baknya tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bacanya cepat, Alhamdulillahi rabbil alamin, baknya agak ditasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak kali bacanya. Meskipun kita jadi makmum, baca tasdidnya itu harus kena. Kenapa ulama menulis tasdid-tasdidnya? Karena ini yang sering dilewatkan oleh orang-orang yang sholat. Asal baca Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wes siap. Bener enggak? Enggak tahu. Orang sholat kalau sudah enggak lagi peduli sholatnya diterima atau enggak, ini berarti tergolong orang yang di dalam Al-Quran fawailul lil musallin. Di semua ayat-ayat Al-Quran itu tidak pakai musallin. Ya. Musallin itu sudah standar paling rendah.
Semua pakai, kalau urusan sholat pakai musallin al-mukimin. Disifati lagi orang sholat yang benar-benar mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kalimatnya pakai wa yuqimunas sholata. Ditambahi mendirikan sholat. Tidak dikasih pakai kalimat melaksanakan sholat. Bukan yaf'aluna as-sholat, ya, tapi pakai yukimu, akoma, wa akimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Pakai akim, supaya kita tahu bahwa mendirikan sholat dengan sholat itu beda. Orang banyak sholat, tapi orang yang mendirikan sholat sedikit. Musallin, orang yang sholat banyak, tapi al-mukimina bi sholatihim, yang benar-benar mendirikan sholatnya itu sedikit. Coba aja tes. Orang baca mulai dari awal sampai akhir, benar bacaannya Fatihah saja, nggak usah banyak-banyak, Fatihah saja. Ini sedikit loh. Al-mukimina bi sholatihim, yang benar-benar mendirikan. Kalau sudah pakai mukimin, iqamati sholat, mendirikan sholat, syarat-syarat, rukun-rukun harus dikerjakan. Termasuk Fatihah ada syaratnya, rukuk ada syaratnya, sujud ada syaratnya. Kalau Fatihah saja syarat-syaratnya, salah satunya bacaannya, tasdidnya harus benar semua. Berarti selama ini kalau kita sholat buru-buru, sudah pasti tasdidnya nggak dibaca. Orang bacanya cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana tasdidnya? Tidak kita perhatikan. Makanya orang yang al-mukimina bis salat, orang yang benar-benar mendirikan salat, bacanya pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meskipun suara enggak cantik, tapi tasdid-tasdidnya dibaca dengan benar. Hati-hati baca makharijul hurufnya. Sebisa kita lah, paling sempurna, versi terbaik menurut kita kayak mana, gitu. Itu baru al-mukimina bis sholat, baru baca Fatihah. Tasdid ar-Rahmanir Rahim, ar-Rahmanir Rahim, lagi. Maliki Yaumiddin, dalnya tasdid. Jadi kalau baca dal nekan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Iya, yaknya tasdid. Iyyaka na'budu wa yaknya dua-dua tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, sodnya tasdid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, sodnya tasdid. Siratal, lamnya tasdid. Alladzina, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad, itu dotnya tasdid. Waladdallin, lamnya tasdid. Mat lazim kilmi musaqqal. Waladdallin. Amin. 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Kalau baca Fatihah tidak bisa cepat, pasti pelan-pelan. Kalau memang benar-benar iqamatil Fatihah, membaca Fatihah dengan tasdid-tasdidnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat ya, suara cantik belum tentu benar bacaannya. Kita yang enggak punya suara cantik pun bisa benar bacaannya. Guru saya hafiz, banyak hafiz Quran 30 juz yang sudah benar bacaannya, suaranya enggak cantik. Guru saya kalau baca Quran itu malah pelan-pelan, 30 juz. Saya pernah setoran sama beliau. Itu kalau baca pelan-pelan, ngaji tafsir pun beliau pelan-pelan. Kiai Haji Muhsin Husnan di Sarang. Beliau kalau ngaji pelan-pelan, kami saja sampai enggak dengar. Apa tadi? Apa? Enggak dengar. Tapi enggak ada yang berani protes. Pak Yai kurang keras, enggak ada yang berani protes. Kalau di Medan nih, yang keras lah Ustadz. Nah, yang di Medan. Kalau di sana enggak berani, enggak dengar pun kami diam. Niatnya apa kalau enggak dengar? Udahlah, hadir di majelis berkah. Saya ini protes lah, apa pun dengar pun enggak. Pelan kali kayak belum makan katanya. Ustadz pun nih waktu ngaji digonceng di Medan. Waktu ngaji pun ustadznya digibai. Aku pernah ngaji di Medan. Istriku ikut. Orang itu nggak tahu kalau itu istriku. Duduk lah saya samanya perempuan di tempat perempuan. Siap ngaji pulang, istri saya bilang, Mas, nggak betah bodoh. Kenapa? Orang belakang itu saat ngomongin Mas semua. Astagfirullah. Ternyata kayak gitu ya perempuan ngajian. Pertemuan sekali lagi ngaji rutinan. Pertemuan sekali lagi bulan depannya lagi. Ku kenailah orang yang apa tadi? Orang kadang ngaji pun kadang masih sempat gibah. Gibah cemana? Ustadznya itu entah apa yang dibilang itu. Ustadz kayak enggak ustadz. Itu contohnya. Orang sudah ngaji pun masih bisa gibah ustadznya. Gitu pula yang dibilang istri ke saya. Ustadz kayak enggak ustadz katanya. Ya memang pakaianku ya kayak ginilah pakaiannya, namanya aku enggak pandai berdandan dari dulu. Murid pondok di Sarang itu jarang yang pandai berdandan. Enggak pakai sorban, enggak pakai yang apa yang kayak ulama-ulama gitu. Apalagi kayak Gus Baha, ya pakaiannya kayak gitu aja, peci hitam, baju putih, pakai sarung. Ini ustadz enggak meyakinkan. Dengar istri saya. Aku pertama dibilang kayak gitu gondok sebenarnya, tapi istri saya bilang, enggak usah diobeni mulutnya perempuan. Bibirnya perempuan kan dua kan? Ya iya, ini 1, 2 kan 2 berarti kan. Jangan salah paham. Bibir tak bertulang. Ustadz gaya enggak ustadz katanya. Biasanya yang ditengok-tengok ustadz yang pakai sorban, jubahnya cantik. Aku pas pagi-pagi apa jenenge udah lama enggak sampoan aku rasa. Aku gatel rambut tak kukur-kukur gini. Itu tengok ustadz kok garuk-garuk kayak gitu kan. Ya Allah ya. Ternyata kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saya itu jarang ngaji sama ibu-ibu, itu jarang. Ibu-ibu kan suka yang ganteng-ganteng ya kan. Saya tahu ya, ibu-ibu itu suka yang rapi-rapi, yang ganteng-ganteng. Di mana-mana saya ngaji itu sama bapak-bapak dan plus sudah tua-tua. Karena cocok, mereka itu pasti ngajinya ikhlas, nggak akan mikir ustadznya ganteng apa ora. Yang penting niatnya cari ilmu. Alhamdulillah cocok kayak gitu. Pas pakaiannya pun podo kan, nggak ada yang cantik pakaiannya. Ya kalau
yang ibu-ibu pasti carinya ustadz yang muda, yang ganteng-ganteng. Sampai mana tadi? Menjaga tasdid. Selanjutnya wa alayaskuta saktatan tawilatan. Kalau baca Fatihah jangan diem dengan diem yang lama. Jangan diem dengan diem yang lama. Saya pernah diem di tengah ayat, dimarahi sama guru saya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu tandanya la. La itu artinya la waqfa fih, enggak boleh berhenti di situ. Aku berhenti situ. Iku aja berhenti. Madzhab Syafi'i ku enggak berhenti. Jadi disuruh terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lupa enggak tarik napas. Pokoknya kalau baca sirotol itu karena enggak boleh berhenti harus tarik napas. Enggak tarik napas tengah jalan habis napas. Waladdolina sudah enggak tarik lagi. Ulangi, tarik napas. Itulah yang paling lama itu sirotol ladina sampai akhir. Enggak boleh berhenti di situ karena itu bukan ayat. Tapi tak dengar di sini Medan rata-rata berhenti, alaihim berhenti. Kadang aku kalau habis napasku ya berhenti kok habis napasku. Tapi kalau aku ingat dawuhnya guru itu enggak boleh berhenti. Gini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku bacain waladdo. Ojo ngono. Jangan langsung dilepas. Waladdo. Paskan dulu makrotnya dot. Makrotnya dot iku angel. Waladdallin. Amin. Tasdidnya ada 14. Tidak boleh berhenti dengan berhenti yang lama dari ayat ke ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat pulang makmumnya. Wala qasiratan yaksidu biaqat al-qiraah. Enggak boleh pun berhenti sebentar, meskipun sebentar, tapi niatnya memutus bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatnya memutus bacaan, tidak boleh. Al-Fatihah satu surah harus dibaca sampai selesai. Niat memutus nggak boleh. Wa qiraati kulli ayatiha, membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah. Membaca semua ayat dari surah Al-Fatihah. Nggak boleh ditinggal satu ayat pun, termasuk Bismillah. Bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Kok kita baca Al-Fatihah kok nggak pakai kayak Bismillah, nggak sah Fatihahnya. Fatihah nggak sah, sholatnya tidak sah. Karena setiap rakaat ada Fatihah. Ustadz, kalau kita bermakmum sama orang yang nggak baca Fatihah, nggak baca Bismillah, ya ganti imamnya, nggak baca Bismillah. Bismillah itu wajib. Ustadz, tapi di Mekah imamnya nggak baca Fatihah. Husnudon itu bacanya Bismillahnya pelan-pelan, karena ada yang baca pelan, ada yang baca kuat. Madzhab Syafi'i bacanya kuat. Ada yang bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacanya yang penting dibaca. Tapi yang enggak baca ini yang salah. Menurut madzhab saya itu salah. Karena apa? Bismillah adalah ayat pertama dari Fatihah. Tengok Al-Qur'an yang menyebar di Indonesia.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Syaratnya sholat salah satu dari rukunnya adalah Fatihah. Syaratnya baca Fatihah harus membaca semua ayatnya. Termasuk ayat dari Al-Fatihah adalah Bismillah. Dikatakan jelas di sini. Ini fikih Syafi'i. Biar jelas, jangan ditutup-tutupi. Kita ngaji fikih gini saja nggak tahu. Bismillah harus dibaca, jangan ditinggal. Makmum imam di tempat saya keras, makmumnya pun keras. Ada yang nggak baca Bismillah begitu, siap sholat rame. Kok dia yang imam nggak baca Bismillah? Jangan sampai dia yang imam. Rame. Ada yang ngadu sama saya, Ustadz kemarin ada yang imamnya nggak baca Bismillah. Jadi siap sholat rame lah kami. Kok bisa dia yang jadi imam? Imam nggak baca Fatihah, nggak baca Bismillah. Anak ini sudah terpengaruh begitulah. Gak apa-apa itu Ustaz. Menurut saya itu yang penting Islam. Ya bener itu yang penting Islam itu bener. Tapi madhabnya kita beda. Ya di tempat yang mayoritas madhabnya Syafi'i ya pakai caranya Syafi'i. Di tempat yang mayoritas madhabnya Hambali silahkan pakai Hambali, ikut madhab Hambali. Di sini kan rata-rata madhabnya Syafi'i. Kalau dipakai Hambali ya rame, pasti geger. Itu sudah pasti. Makanya pakai cara yang mayoritas di situ saja. Imam Hambali punya muridnya mau bilang, aku mau pergi ke Mesir wahai guru. Bilang sama Imam Hambali, untuk apa pergi ke Mesir? Saya mau menyebarkan madhab guru ke sana. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kaulah yang harus belajar madhabnya orang sana. Kau yang harus belajar madhabnya orang sana. Jangan kau menyebarkan di tempat yang mayoritas sudah madhab Maliki, madhab Syafi'i, malah kau mau menyebarkan di sana. Itu namanya kamu cari gara-gara. Jadi ulama itu pakai gitu, malah sengaja dilaga-laga. Imam Sudes, Abdurrahman Sudes, imam di Masjidil Haram. Kalau di sana dia gak pakai kunut. Imam subuh di Masjid Istiqlal, tiba-tiba Allahumma dina fi man hadait. Kenapa Imam Sudes kunut? Paham dia makmumnya semua madhab Syafi'i. Harusnya begitu di mana kita berada. Oh ini di mayoritas. Ulama-ulama begitu pun dulu pun kayak gitu. Imam Syafi'i ketika di tempat gurunya Imam Malik nggak pakai juga. Kenapa? Menghormati madhab gurunya. Dipakai di sini karena ngajinya sudah Syafi'i dari awal. Bismillah harus dibaca. Diingatkan kalau mau jadi imam pakai Bismillah ya. Pak Ustadz kan biasanya saya dengar nggak baca Bismillah. Kalau imam di sini pakailah Bismillah. Gitu. Diingatkanlah namanya. Menurut saya itu nggak usah dibaca. Ya Ustadz makmum aja lah, biar kami yang imam. Gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah. Aku di Jawa orang Jawa. Di sini pun pakai adat Karo. Istriku orang Karo. Lama itu saya berpikir, aku ini cemana lah nanti kalau menjalankan adat ini pasti disuruh joget. Ini.
Itu ya jadi pikiranku sampai aku kambuh asam lambungku itu. Pasti suruh joget. Tak pikir. Ya wis lah. Pakai kaidah itu tadi. Di mana bumi dipijak, di situ langit di. Yang penting tidak haram itu saja. Joget itu boleh asalkan bukan joget yang untuk kemungkaran. Apa contohnya? Joget-joget sambil minum minuman keras. Itu tidak boleh. Ustadz itu kalau joget kan jelek kali lah. Makanya Ustadz nyanyi dangdut. Jelek itu sudah. Enggak joget pun sudah rasanya kayak mana. Ada Habib Umar biasanya. Ustadz Somad lah. Terlalu tinggi Habib Umar. Ustadz Somad sama mau nyanyi dangdut sambil joget gimana? Enggak kebayang kan Ustadz Adi Dayat, Buya Yahya, nyanyi dangdut sambil joget. Kayak mana kebayang Pak? Makanya aku mikir nanti ada pula lah jamaah ngaji yang datang. Untung nggak ada yang datang kan. Sekali itu aja. Karena menghargai, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya adat istiadat dipakai. Di sini pakai mazhab Syafi'i, ya hormati mazhab Syafi'i. Di sana mazhabnya apa mayoritas? Ya pakai mazhab sana. Ustaz Somad disuruh ngimami sholat di tempat jauh, suruh imam Ustaz Somad nggak mau beliau. Takut nanti salah di situ pakai mazhab apa katanya. Wa adamul lahni, dan tidak ada selat al-mukhilli yang mencacat bil makna dengan makna. Baca Fatihah jangan ada yang selat. Yang selatnya ini sampai merubah makna. An'amta dibaca an'amtu. Ya. Selat itu bukan cuman selat ro begitu. Silatal, wah itu memang sudah. Kalau memang orang yang kayak gitu nggak bisa dirubah lagi. Sholat pakai kayak gitu pun sah. Orang dia nggak bisa lagi. Tapi jangan dijadikan imam kalau ada yang sehat. Tidak ada selat itu dalam bahasa sini lahan itu semua salah yang terulang-ulang yang bisa merubah makna. Kayak an'amta dibaca an'amtu, itu kan sudah merubah makna. Kalau an'amta itu yang engkau beri nikmat, kalau an'amtu yang aku beri nikmat. Kan sudah salah namanya. Kalau selat ro, silatol itu memang kayak gitu. Dia untuk sholat dia sendiri tetap sah. Tapi kalau jadi imam kalau bisa jangan selat. Kalau ada yang fasih bacaannya jangan. Paham ya? Jadi selat itu kalau di dalam fikih, di dalam Fatihah bukan cuman selat ro saja. Tapi bacaan apapun kok dia baca salah, bacaan Fatihahnya berulang-ulang yang bisa merubah maknanya, itu harus dibenarkan. Belajar lagi. Wa antakuna halatal qiyam, baca Fatihah ketika berdiri. Kalau baca Fatihah itu ketika berdiri. Ini bagi yang orang yang sholat fardu dan mampu berdiri. Kalau bisa sholatnya berdiri. Saya kuat berdiri Ustaz, tapi kalau sujud saya nggak mampu. Fatihahnya bacanya berdiri, nanti waktu mau sujud duduk. Bisa di kursi, tapi pas waktu baca Fatihah berdirilah. Nggak bisa sujud, nggak bisa jongkok-jongkok, duduk di atas kursi. Pas pertama takbir berdiri. Pas nanti mau sujud duduk di kursi. Ya.
Jadi sholat itu seberapa mampu kita usahakan kayak gitu. Ketika tidak mampu, maka boleh kita memakai keringanan. Bahkan di kitab ini dikatakan, seumpama kok ada orang rakaat pertama dia mampu, ya, rakaat pertama dia mampu sholat sambil berdiri. Rakaat kedua dia oyong sekali, nggak bisa berdiri, maka dia boleh rakaat kedua itu duduk. Rakaat ketiga kok dia misalkan sudah sembuh, nggak oyong lagi, wajib dia berdirilah lagi. Nggak boleh terus dienak-enakan, wes lah, meskipun nggak oyong tapi kan enak kalau duduk. Sholat itu harus kayak mana kita mampu. Seumpama mampu ya harus diusahakan semampu-mampu kita. Ya, begitu. Wa ayyusmi an-nafsahu al-qiraah. Kita kalau baca Fatihah harus diperdengarkan di telinga kita. Bacanya nggak boleh di dalam hati, nggak dengar apapun. Kita sendiri pun nggak dengar. Harus diperdengarkan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar oleh telinga kita sendiri. Kok ribut kita nggak dengar, kuatkan suara kita supaya dengar bacaan kita sendiri. Kecuali orangnya memang nggak bisa dengar, tuli, mau pakai mic pun nggak dengar. Ya sekira kita kalau orang normal dengar gitu. Orang tuli itu bisu nggak? Kan nggak mesti kan. Kalau tuli dari kecil, hah? Kalau bisu pasti tuli. Oh, orang kalau bisu pasti tuli. Kenapa gitu? Hah? Orang kalau tuli dari kecil pasti bisu. Iya, dia mau dengar ngomongnya kayak mana? Itu nantilah dibahas itu. Untuk orang tuli itu Ahlinya, saya bukan ahli di bidang ini. Yang saya tahu kalau orang dari kecil kok tuli, biasanya bisu juga. Karena masih bisa ngomong dia. Kalau tuli masih bisa ngomong dia. Tapi kalau bisu, kecuali dia tulinya itu waktu sudah besar. Dia dari kecil sudah bisa ngomong, kemudian waktu tua tuli, bisa ngomong dia masih. Itu dibahas nanti sama ahlinya, saya nggak ahli di situ. Babnya sudah lain. Wa alla taqallalaha dzikrun ajnabi. Dalam baca Fatihah tidak boleh ada bacaan lain selain Fatihah, meskipun itu zikir. Ya, di sini dijelaskan. Bihila fima idza ta'allaqa dzikru bi maslahati salat kata min qiraati imamhi, kecuali bacaan yang menyela-nyelai Fatihah itu berhubungan dengan kemaslahatan salat. Contohnya kayak mengaminkan imam, kita baca Fatihahnya belum siap. Imam sudah siap, waladdallin, kita baru siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim, imam sudah dallin, kita baca amin, baru kita lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu artinya imam baca Fatihah, kita nyusul baca Fatihah, itu boleh. Imam sudah siap, kita belum siap. Jadi kita nyela-nyelai bacaan kita dengan bacaan amin. Selesai amin kita lanjutkan lagi. Itu kaitannya boleh. Kata minihi li qiraati imami wafat hiya alaihi wala fi ghairil Fatihah. Ila idzafaqa wa sakata fa madama yurad ala ayati la yabtaq alaih.
Ya nggak boleh zikir selain itu. Kayak ada orang bersin haji. Kayak orang bersin dia ngucap alhamdulillah. Kita yang dengar yarhamukallah. Orang itu balas lagi yahdikumullah wa aslaha balakum. Kita jawabi haji alhamdulillah yarhamukallah ihdinas siratal mustaqim lanjutkan. Tidak boleh karena ini zikrin ajnabi. Ini sudah zikir yang lain tidak berhubungan dengan kemaslahatan salat. Wes, udah kenyang. Alhamdulillah sudah selesai. Ini tentang syarat-syarat baca Fatihah. Ada berapa tadi? 10. Semoga bisa kita amalkan. Kalau ada kekurangan bacaan Fatihah kita, mari kita sempurnakan. Belum terlambat, masih ada waktu untuk belajar sampai mati. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.